1811. Dalam perjalanan keluar, ketiga Sansein Gunung Fangchun Timur bertemu. Mereka saling memandang dan melihat apa yang dipikirkan satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka bertiga terbang keluar dari Gunung Fangchun dan menuju luar angkasa. Berbalik, pupil mata Wu Qimo mengerut. Itu berhenti, serunya. Su Yuqing mengerutkan kening. Ekspresi Chen Xuanhai sangat serius. Mereka bertiga baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan Gunung Fangchun. Mereka berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada intinya, itulah sebabnya mereka dipenuhi dengan antisipasi. Namun, ketika mereka keluar, mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Apa artinya ini? Wu Qimo tidak dapat memahaminya. Apa yang dia lihat berbeda dari apa yang dia harapkan. Sejak leluhur darah menghancurkan Gunung Fangchun, 3 divisi telah dipisahkan, dan intinya telah hilang. Sejak itu, 3 divisi Gunung Fangchun menggunakan lokasi inti sebagai referensi. Inilah sebabnya mengapa Sansein di Gunung Fangchun mampu mengetahui di mana inti itu disembunyikan. Selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras untuk menemukan intinya. Mereka bahkan mengirim Jademun, yang telah diasuh dengan hati-hati oleh mereka, ke keajaiban itu. Dalam benak para Sansein, jika seseorang dapat mengeluarkan inti dari keajaiban itu, maka ketiga bagian Gunung Fangchun akan segera mulai bergerak menuju lokasi inti dan bergabung kembali. Setelah bertahun-tahun, mereka semua mengira Gunung Fangchun tiba-tiba mulai bergerak. Namun, apa yang mereka lihat sekarang tampaknya tidak demikian. Jika seseorang benar-benar mengeluarkan inti dari keajaiban, maka Gunung Fangchun tidak akan berhenti bergerak. Sebaliknya, ia akan berbalik dan terbang menuju inti. Inilah yang Wu Qimo tidak bisa mengerti. Kemudian, sebuah pemikiran yang menggemparkan muncul di benaknya. Intinya, tidak mungkin dihancurkan, kan? Jika Gunung Fangchun ingin berhenti, bisa dikendalikan. Sebelumnya, Gunung Fangchun pernah berhenti di Laut 10.000 manifestasi selama 2 bulan. Namun, hal itu tidak bisa lebih lama lagi. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi lintasan Gunung Fangchun. Sekarang, tak satu pun dari ketiga Sansein yang mengendalikan Gunung Fangchun hingga berhenti. Fakta bahwa Gunung Fangchun tiba-tiba berhenti membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Salah satu kemungkinannya adalah intinya telah hancur, itulah sebabnya Gunung Fangchun berhenti bergerak. Chen Xuanhai menggelengkan kepalanya. Meskipun Gunung Fangchun telah terbelah, jika intinya dihancurkan, ketiga divisi itu pasti akan terguncang. Sekarang bagian timur sudah damai, intinya akan baik-baik saja. Su Yuqing mengangguk, setuju dengan sudut pandang Chen Xuanhai. Lalu apa yang terjadi? Wu Qimo menggaruk kepalanya. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu dalam hidupnya. Mata Su Yuqing berkilat saat dia berkata, ada kemungkinan lain. Chen Xuanhai menoleh untuk melihatnya. Menurut analisis kami, alasan mengapa ketiga pegunungan Fangchun tidak dapat menyatu dengan intinya adalah karena ada jenis kekuatan isolasi dalam keajaiban itu yang mencegah penggabungan keduanya. Jika kekuatan isolasi itu tiba-tiba menjadi lebih kuat dan sepenuhnya memutus hubungan antara inti dan markas. Ini karena markasnya didasarkan pada lokasi intinya. Sekarang intinya telah sepenuhnya terisolasi, tanpa pangkalan ini, Gunung Fangchun di markas besar berhenti bergerak. Fenomenanya telah berubah. Kerutan di dahi Chen Xuanhai semakin dalam. Jika itu masalahnya, itu bukanlah hal yang baik bagi suku Minimen. Bagaimanapun, intinya ada di dalam keajaiban. Siapa yang tahu apakah perubahan ini akan berdampak baik atau buruk bagi intinya. Lu Yiye itu sudah berada di sana selama lebih dari 3 tahun, kan? Wu Qimo tiba-tiba menatap Su Yuqing. Apakah menurutmu perubahan ini ada hubungannya dengan dia? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan ini karena suku Minimen tidak bisa menghubungi Lu Yiye. Saat itu, Zhang Kun telah pergi setelah mengirim Lu Yiye ke sekitar keajaiban. Karena dia tidak yakin apakah Lu Yiye mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini, dia juga tidak yakin berapa lama dia akan bertahan dalam keajaiban, Zhang Kun tidak mungkin menunggunya selamanya. Su Yuqing terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba beralih ke Chen Xuanhai. Kakak senior Chen, saya ingin pergi dan melihat. Dia masih sedikit khawatir. Sebenarnya, dia menyesal memberitahu Lu Ye tentang intinya. Dia tidak menyangka Lu Ye akan segera pergi dan mencarinya. Chen Xuanhai secara kasar dapat memahami perasaan Su Yuqing dan tidak berusaha menghalanginya. Sebaliknya, dia berkata, adik junior, jika kamu benar-benar ingin pergi, tidak perlu terburu-buru. Tidak ada yang tahu alasan di balik perubahan ini, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada salahnya menunggu beberapa saat, tunggu beberapa hari lagi dan mengamati situasinya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang baru. Jika tidak ada perubahan, maka belum terlambat untuk melakukannya. Kata-katanya masuk akal. Su Yuqing menekan kegelisahan di hatinya dan perlahan mengangguk. Chen Xuanhai mengangkat tangannya dan berkata, ayo kembali dulu. Karena ada perubahan di sini, 2 suku lainnya juga harus mengalami perubahan. Mari kita diskusikan dengan orang-orang tua itu dulu.
Ketiga Sunshine Realm kembali ke wilayah kekuasaannya. Setengah hari berlalu, di Istana Ilusi, sosok ilusi muncul satu demi satu. Itu semua adalah proyeksi spiritual para ahli Sunshine Realm di Gunung Fangchun. Meski ketiga suku itu terpecah, mereka tetap sangat dekat. Jika mereka membayar harga, mereka bahkan dapat mengizinkan suku-suku tersebut untuk berkomunikasi dengan bebas. Tentu saja tidak sulit untuk memproyeksikan kesadaran spiritual seseorang ke satu tempat untuk mendiskusikan hal-hal penting dalam suku tersebut. Dibandingkan dengan bertemu dengan kesadaran spiritual seseorang di satu tempat, harga yang harus dibayar jauh lebih rendah. Seperti prediksi Chen Xuanhai, Gunung Fangchun di timur tidak hanya berhenti bergerak sejenak, hal yang sama juga terjadi di selatan dan barat. Namun, tidak ada yang mengetahui alasan spesifiknya. Pada akhirnya, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa intinya benar-benar terisolasi, itulah sebabnya terjadi perubahan pada ketiga Gunung Fangchun. Saat ketiga suku sinar matahari berkumpul untuk pertemuan, di tanah leluhur ras jiwa, Lu Ye mengarahkan inti tersebut ke tanah teratai 5 warna. Dari jauh, ia melihat banyak sosok bergerak di atas tanah teratai, banyak di antaranya tampak familiar. Tokoh-tokoh ini adalah penjaga esensi abadi dari kota esensi abadi. Lu Ye juga melihat seekor harimau putih besar, berbaring dan tidur di suatu tempat di tanah teratai. Beberapa sosok berkumpul di sekitarnya dengan ekspresi tulus dan serius. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang mereka kembangkan. Kekuatan jiwa yang sepertinya beresonansi satu sama lain muncul dari harimau itu dan sosok lainnya. Harimau besar yang sedang tidur nyenyak sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba ia membuka mata harimau kuningnya dan melihat ke arah Lu Ye. Kemudian, ia buru-buru bangkit dan menerkam Lu Ye dengan gembira. Ia melompat tinggi dan berubah menjadi seukuran kucing di udara. Lu Ye tersenyum dan meraihnya di tangannya. Setelah menggosoknya beberapa saat, harimau ember itu menutup matanya dan mendengkur puas. Setelah memainkannya beberapa saat, Lu Ye bertanya, "Di mana Yi?" Begitu dia bertanya, dia melihat sebuah pintu muncul di suatu tempat di tanah teratai. Kepala kecil Yi menyembul dari sana, jelas merasakan sesuatu. "Lu Ye!" Yi berteriak kaget. Sama seperti harimau kuning, dia menerkam Lu Ye dan menabraknya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan membenamkan kepalanya di dadanya. Lu Ye memegangi Hupo dengan satu tangan dan pinggangnya dengan tangan lainnya. Mereka berputar beberapa putaran sebelum perlahan berhenti. Yi tidak mau melepaskannya sama sekali. Hingga suara Lisang terdengar. "Rekan Daois Lu." Lu Ye tersenyum dan menjawab, "Rekan Daois Lisang, sudah lama tidak bertemu." Sesaat kemudian, di kediaman Yi, Lu Ye melihat sekeliling dengan tangan di belakang punggung. Tanah teratai adalah tempat yang sangat aneh. Dari luar, tampak seperti bunga teratai besar yang sedang mekar. Ini juga merupakan habitat dari Soul Race. Tanah teratai di tanah leluhur ras jiwa dibagi menjadi beberapa tingkatan tergantung pada warnanya. Para kultivator alam sinar matahari tinggal di tanah teratai 7 warna, sedangkan Jademun tinggal di tanah teratai 5 warna. Lisang hanyalah star constellation saat itu, tapi dia memenuhi syarat untuk tinggal di tanah teratai 5 warna karena dia telah melakukan perbuatan besar untuk Soul Race dan membawa kembali binatang suci. Tidak ada tempat tinggal di permukaan tanah teratai, tetapi karena ras jiwa tidak memiliki tubuh fisik, mereka hanya perlu menciptakan lingkungan yang mereka butuhkan di dalam tanah teratai. Tempat tinggal Yi saat ini tidak diragukan lagi diciptakan olehnya. Perabotan di dalamnya tidak berbeda dengan menara bambu puncak bambu hijau milik Sekte Darah Giok. Yi duduk di samping sambil memeluk Hupo yang seukuran kucing. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya, mengayunkan kakinya. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Lu Ye berjalan ke sisinya dan duduk. Dia menepuk kepalanya dan bertanya, "Apakah kultivasi melelahkan?" Yi menggelengkan kepalanya. "Tidak melelahkan. Aku punya Hupo yang menemaniku." Lu Ye melirik ke arah Hupo. "Ia hanya tahu cara tidur. Untuk apa ia menemanimu?" Hupo segera melolong, menandakan bahwa ia berkultivasi dengan tidur. Selain itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Baiklah, aku tahu kamu menjadi lebih kuat." Lu Ye menepuk kepala Hupo. Harus dikatakan bahwa Hupo dan Yi telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir di Soul Race. Lu Ye dapat merasakan bahwa Hupo dan Yi tidak jauh dari Jademun. Hal ini tidak diragukan lagi terkait dengan lingkungan kultivasi unik di tanah leluhur ras jiwa. Di tempat seperti ini, Soul Race memiliki keunggulan unik dalam kultivasi. Bahkan jika mereka tidak bekerja keras, kultivasi mereka akan tetap meningkat secara perlahan. "Aku baru saja melihat beberapa kultivator ras jiwa mengelilingi Hupo. Apa yang mereka lakukan?" Lu Ye bertanya. Yi segera menjelaskan. "Hupo telah menerima beberapa pelayan baru. Para kultivator ras jiwa yang Anda lihat semuanya dipilih dengan cermat oleh ras jiwa. Mereka memiliki bakat paling luar biasa. Mereka telah membentuk hubungan simbiosis dengan Hupo, sehingga mereka bisa berkultivasi dan tumbuh bersama, sama seperti saya."
Lu Ye akhirnya mengerti. Ketika dia mengingat resonansi yang dia rasakan dari para kultivator Soul Race dan Hupo, dia tahu bahwa Yi benar. Apakah Hupo melakukan ini dengan sukarela, atau apakah Soul Race memintanya? Lu Ye bertanya. Yi berkata, pemimpin klan secara pribadi mengatakannya. Dia tidak meminta apapun. Hupo setuju karena semakin banyak pelayan yang dibutuhkan, semakin cepat kekuatannya tumbuh. Sejalan dengan itu, kekuatanku juga akan tumbuh seiring dengan itu. Lu Ye mengangguk. Yi bisa melihat kekhawatirannya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ras jiwa sangat menghargai Hupo. Mereka tidak akan memaksanya melakukan apapun yang tidak dia sukai. Itu bagus. Namun, ada satu hal. Jika kamu tidak bahagia di sini, beritahu aku kapan saja. Aku akan membawamu pergi, kata Lu Ye serius. Saat Yi ingin mengikuti Lisang ke tanah leluhur ras jiwa untuk berkultivasi, Lu Ye sebenarnya sedikit enggan melepaskannya. Namun, anak itu sudah dewasa. Memiliki pendapat sendiri bukanlah hal yang buruk. Yang terpenting, Lu Ye tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk menemani Yi. 1812. Setelah tinggal di benua teratai Lisang selama beberapa hari, Lu Ye pergi. Yi dan Hupo mengawasinya pergi. Mereka tidak lagi merasa sedih seperti sebelumnya. Bagaimanapun, perasaan mereka berbeda. Saat mereka pergi terakhir kali, Yi merasa akan sangat lama sekali sebelum dia bisa bertemu Lu Ye lagi. Tentu saja, dia enggan. Tapi sekarang dia tahu bahwa Lu Ye bisa datang ke tanah leluhur ras jiwa, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Sebelum mereka pergi, Yi memberi Lu Ye ribuan giok jiwa. Dia telah bekerja keras untuk memadatkan giok jiwa ini saat dia berkultivasi. Lu Ye tidak menolak dan menerimanya dengan senang hati. Soul Jade sulit ditemukan di dunia luar karena sulit menemukan lingkungan yang cocok untuk Soul Jade. Namun mereka mudah ditemukan di tanah leluhur ras jiwa karena terdapat energi jiwa murni di mana-mana. Namun, sebagian besar anggota klan Soul Race tidak akan memadatkan giok jiwa karena mereka dapat memurnikan energi jiwa untuk diolah jika mereka membutuhkannya. Itu hanya buang-buang waktu saja. Yi telah menyiapkan giok jiwa ini khusus untuk Lu Ye. Mungkin Lisang juga menyumbangkan sebagian darinya. Di depan benua teratai 7 warna tempat kolam berbintang berada, Lu Ye baru saja tiba ketika dia melihat sosok penatua Su Yuan di kejauhan. Kenyataannya, ketika Lu Ye memasuki tanah leluhur ras jiwa, Su Yuan, yang bertanggung jawab menjaga kolam berbintang, telah merasakannya. Tapi Lu Ye telah pergi ke benua teratai Lisang terlebih dahulu, jadi Su Yuan tidak mengganggunya dan menunggu di sini. Penatua, Lu Ye melompat turun dari inti dan memberi hormat. Su Yuan sedikit mengangguk dan maju. Dia melihat inti Gunung Fangchun dengan penuh minat, ekspresinya tidak yakin. Setelah sekian lama, Su Yuan bertanya, "Nak, apakah ini dunia kecil?" Namun, sepertinya dunia itu agak berbeda dari dunia kecil yang dia kenal. Untuk menyebutnya dunia kecil, tidak diragukan lagi itu terlalu besar. Secara umum, dunia kecil bisa dibawa kemana-mana. Misalnya, alam bunga kecil Lu Ye juga bisa dianggap sebagai dunia kecil. Harta karun yang diambil Banci di Bengxia juga merupakan dunia kecil. Tapi Su Yuan belum pernah melihat dunia sekecil ini. Bentuknya juga cukup aneh. Menghadapi Su Yuan, Lu Ye tidak bersembunyi dan berkata langsung. Tidak salah menyebutnya dunia kecil, tapi berbeda dari dunia kecil biasa. Ini adalah inti dari Gunung Fangchun. Su Yuan menoleh untuk melihat Lu Ye dengan kaget. Gunung Fangchun. Gunung Fangchun ras manusia kecil. Itu benar. Lu Ye mengangguk. Su Yuan menjadi lebih tertarik. Dia berjalan mengitari inti dan mengamatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata. Saat itu, leluhur darah ingin merambah Gunung Fangchun. Dia memimpin ras darah di bawah komandonya dan menyerang. Setelah pertempuran besar, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Gunung Fangchun hancur dan dibagi menjadi 3 bagian, intinya hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Lu Ye menjelaskan, sebenarnya, manusia kecil selalu mengetahui lokasi inti tersebut. Mereka telah berusaha menemukannya selama bertahun-tahun, namun karena beberapa alasan, mereka tidak dapat melakukannya. Saya diminta oleh Sunshine Realm dari ras manusia kecil untuk menjelajahinya, dan akhirnya aku menemukan sesuatu. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan suku Miniman. Su Yuan menatapnya dengan heran. Jika dia bisa memberikan tugas penting seperti mencari inti kepada orang luar, hubungan mereka tidak akan buruk. Tidak buruk. Lu Ye mengusap hidungnya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia dan Sunshine Realm dari klan Kurcaci adalah sahabat Dao. Itu terlalu mengejutkan. Su Yuan menatapnya dan terkekeh. Kamu memiliki keterampilan sosial yang baik. Lu Ye bisa dianggap setengah dari ras jiwa, tapi sekarang dia memiliki hubungan dekat dengan manusia kecil. Entah itu ras jiwa atau manusia kecil, tidak mudah untuk melakukan kontak dengan mereka, terutama ras jiwa. Orang biasa bahkan tidak tahu di mana tanah leluhur ras jiwa berada, dan tidak mungkin menemukannya.
Lu Ye memikirkannya. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan beberapa ras. Belum lagi ras Ciwa dan manusia kecil, ada juga ras Putri Duyung di Laut Wanxiang yang merupakan sekutu paling andal di Pulau Tiga Dunia. Ada juga ras bunga di 9 prefektur. Jika saya memperlakukan orang lain dengan tulus, orang lain dengan sendirinya akan memperlakukan saya dengan tulus. Su Yuan mengangguk, menyetujui kata-katanya. Tetua, pernahkah kamu melihat leluhur darah? Lu Ye bertanya. Su Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum melakukannya. Leluhur darah sudah aktif sejak lama. Saya tidak ada saat itu. Selain itu, Anda tahu situasi ras Ciwa. Kami biasanya tidak punya banyak interaksi dengan dunia luar. Mengapa leluhur darah mengincar manusia kecil? Su Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu salah. Leluhur darah tidak mengincar manusia kecil. Dia menginginkan Gunung Fangchun. Hanya saja manusia kecil lahir di Gunung Fangchun, jadi mereka terpengaruh. Kudengar di era itu, insektoid juga diperbudak olehnya. Anda harus mengetahui cara insektoid melakukan penaklukannya. Biasanya sarang insektoid mereka akan berkeliaran mencari domain target yang bisa mereka serang. Namun, sarang insektoid masih agak rapuh. Jika ada ahli yang mengincarnya, mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Tapi bagaimana jika kita menempatkan sarang insektoid di dalam Gunung Fangchun? Petik 2. Lu Ye tercerahkan. Ras serangga dan Gunung Fangchun adalah kombinasi yang sempurna. Bayangkan saja, ras serangga mampu mengendalikan harta karun tertinggi seperti Gunung Fangchun, melayang melintasi kosmos. Jika nenek moyang darah benar-benar merebut Gunung Fangchun pada saat itu, ras serangga akan jauh lebih berbahaya daripada saat ini. Terlebih lagi, Lu Ye akhirnya mengerti mengapa ras serangga dan ras darah memiliki hubungan yang baik. Ternyata mereka berdua pernah mengabdi pada leluhur darah. Tampaknya Blood Race bukan satu-satunya yang terlibat dalam perang di Fangchun Mountain. Ras serangga juga terlibat. Bagaimana leluhur darah itu mati? Lu Ye bertanya lagi. Menurut spekulasi Lu Ye, kekuatan leluhur darah mungkin tidak sesederhana kekuatan Sansein Realm. Bagaimana eksistensi sekuat itu bisa dikalahkan oleh orang lain? Apalagi dia dipotong-potong. Su Yuan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini tidak tahu bagaimana leluhur darah mati, tapi nak, dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Ada beberapa hal yang hanya bisa ditemukan ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Bagi para kultivator, menjadi lemah adalah dosa terbesar. Setelah mengobrol dengan Su Yuan sebentar, Lu Ye mengarahkan intinya ke Starry Sky Pond. Elder, bisakah saya mengambil intinya melalui lorong itu? Lu Ye bertanya. Dia selalu penyendiri. Meski intinya tidak terlalu besar, panjangnya masih lebih dari 100 kaki. Lu Ye tidak yakin apakah dia bisa membawa inti itu melewati lorong dan kembali ke galaksi Siput Giok. Jika dia tidak bisa, maka dia akan mendapat masalah besar. Pada saat itu, dia hanya dapat memilih untuk meninggalkan inti tersebut di tanah leluhur ras Ciwa dan menemukan cara untuk memberitahu ras humanoid sehingga mereka dapat mengambil inti tersebut. Ini bukan masalah besar. Ekspresi Su Yuan acuh tak acuh. Kamu hanya perlu menggunakan kekuatanmu untuk menyelimuti inti saat kamu melewatinya. Lu Ye mengerti dan segera mulai menemukan Siput Giok di kolam langit berbintang. Dia telah menggunakan Starry Sky Pond untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke galaksi Jadekons beberapa kali, jadi dia secara alami terbiasa dengan prosesnya dan dengan cepat menemukan sesuatu. Elder, kalau begitu aku akan pergi. Setelah mengatakan ini pada Su Yuan, Lu Ye menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti inti dan terjun ke Starry Sky Pond. Pemandangan langit berbintang yang telah menyusut berkali-kali dan mengalir ke arahnya sangatlah mengejutkan tidak peduli berapa kali dia melihatnya. Bidang bintang milik galaksi Siput Giok terus diperbesar di bidang penglihatannya. Pada saat Lu Ye sadar kembali, dia sudah sampai di galaksi Siput Giok. Setelah mengidentifikasi arahnya, Lu Ye menggerakkan intinya dan terbang menuju 9 prefektur. Gunung Fangchun Timur. Karena kejadian sebelumnya, ketiga Sansein Realm tidak berkultivasi. Sebaliknya, mereka terus-menerus merasakan pergerakan markas untuk mengantisipasi beberapa perubahan. Sayangnya, markas Gunung Fangchun tetap berada di suatu tempat di langit berbintang tanpa ada tanda-tanda pergerakan. Baru sekarang akhirnya bergerak. Apa yang membuat Su Yuqing dan yang lainnya sangat terkejut adalah lintasan Gunung Fangchun tiba-tiba berubah drastis. Mereka bertiga segera berkumpul. Setelah diskusi sederhana, mereka sampai pada suatu kesimpulan, lokasi inti telah banyak berubah. Itulah sebabnya lintasan Gunung Fangchun juga berubah. Pertama, intinya diisolasi sepenuhnya oleh suatu kekuatan misterius, menyebabkan 3 divisi Gunung Fangchun berhenti melayang. Hanya dalam beberapa hari, lokasi intinya telah banyak berubah. Semua hal aneh ini sungguh membingungkan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Meski begitu, Sansein Realm dari klan Miniman sangat bersemangat dan penuh harap. Ini karena jika lokasi inti telah banyak berubah, kemungkinan besar inti tersebut telah meninggalkan keajaiban mata sihir darah ilusi.
Perubahan ini tidak diragukan lagi merupakan pertanda baik. Adapun lokasi pasti dari inti tersebut sekarang, Gunung Fangchun tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Mereka harus mengamati lintasan 3 divisi Gunung Fangchun selama beberapa dekade hingga 100 tahun sebelum mereka dapat membuat kesimpulan yang komprehensif. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketiga Sansein Realm segera berkumpul kembali untuk membahas masalah penting dalam menyimpulkan lokasi inti. Pada saat ini, tidak hanya Lu Ye yang berada di inti Gunung Fangchun, tetapi Xiang Yin, Yang Ling, dan Hu Dekuan juga ada di sana. Melihat domain di depan mereka, Xiang Yin berkata dengan penuh semangat. Tuanku, apakah itu domain Anda? Domain tempatku dilahirkan bukanlah domainku, jawab Lu Ye. Xiang Yin dan yang lainnya telah berada di dunia inti selama ini. Sekarang mereka akan mencapai 9 prefektur, tentu saja tidak pantas membiarkan mereka tinggal di sana. Tidak sulit untuk menenangkan mereka. Xiang Yin dan Xiang Yu adalah hamba darahnya. Mereka tidak berani melanggar perintah Lu Ye. Mereka bisa tinggal di 9 prefektur untuk sementara waktu. Adapun Yang Ling dan Hu Dekuan, keduanya juga bisa tinggal di 9 prefektur dan menunggu hingga 3 divisi Gunung Fangchun bergabung. Ketika hari itu tiba, mereka akan dapat bertemu kembali dengan rekan Dao mereka. Selain itu, mereka berempat berada pada tahap akhir dari alam giok bulan. Mereka cukup kuat dan dapat melindungi 9 prefektur jika mereka tetap berada di sini. Banyak bahaya di langit berbintang datang secara tiba-tiba. Misalnya, turunnya ras kotoran dan invasi sarang serangga dalam perjalanan. 9 prefektur telah aman selama bertahun-tahun karena kemampuan penyembunyian Xiao Jiu dan lokasi Jade Cons yang terpencil. Namun, kemungkinan selalu ada, jadi mereka tetap harus mengambil tindakan pencegahan. Akan memakan waktu terlalu lama untuk menunggu hingga para kultivator asli dari 9 prefektur tumbuh dewasa. Jika terjadi sesuatu selama ini, 9 prefektur tidak akan sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, Lu Ye memiliki ide untuk menggunakan ras kurcaci sebagai pendukungnya. Sekarang setelah dia membawa kembali inti dari Gunung Fangchun yang bergabung akan menjadi pendukung terkuat 9 prefektur di masa depan. Mereka tidak perlu khawatir tentang invasi eksternal. Dalam beberapa hari, mereka telah mencapai luar angkasa di wilayah 9 prefektur. 1813. Intinya, Lu Ye menghela nafas. Dulu, ketika Lu Ye tiba, Xiao Jiu akan berinisiatif untuk menghubunginya, tapi kali ini, tidak ada pesan dari Xiao Jiu. Dia tidak berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Jiu. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Jiu, maka 9 prefektur tidak akan damai. Xiao Jiu mungkin kecanduan ditemani Little Huan yang sekarang. Tapi ini adalah hal yang bagus. Setidaknya Xiao Jiu tidak akan kesepian lagi. Segera, dia tiba di sisi 9 prefektur. Seperti biasa, keberadaan Lu Ye langsung diselidiki oleh konstelasi 9 prefektur yang sedang berpatroli di dekatnya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Lu Ye, mereka segera lengah dan melanjutkan patroli setelah menyapanya. Pada awalnya, ketika Lu Ye kembali dari Laut Wanxiang, konstelasi 9 prefektur sangat bersemangat dan penuh harap. Namun seiring dia semakin sering pergi dan kembali, semua orang sudah terbiasa. Bagi konstelasi bintang seperti mereka, berkultivasi dan menjadi lebih kuat selalu merupakan tugas yang paling penting. Karena 9 prefektur tidak memiliki urat giok rohnya sendiri, mereka hanya bisa pergi jauh ke langit berbintang untuk mencari batu giok roh. Setelah mengumpulkan sejumlah tertentu, mereka akan memurnikannya dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhan mereka sendiri. Tidak mengherankan jika inti tersebut berhenti dan melihatnya dari jauh. Jika ada kultivator yang tidak mengetahui kebenaran dan menemukan inti di langit berbintang, mereka bahkan tidak akan melihatnya karena terlalu banyak hal seperti itu di langit berbintang. Tapi itu adalah inti dari Fangchun Mountain. Untuk menemukan inti ini, 3 divisi Fangchun Mountain telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, semuanya mereda hari ini. Melihat inti di bawah kakinya, pikiran Lu Ye bergerak sedikit dan dia dengan lembut menghentakkan kakinya. Inti itu sedikit bergetar dan kekuatan aneh menyebar, seolah-olah ada segel yang rusak. Segelnya memang telah rusak. Sebelum Lu Ye mengeluarkan inti dari keajaiban mata iblis darah ilusi, dia menggunakan identitasnya sebagai penguasa sumber untuk memasang lapisan segel pada intinya. Lapisan segel ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu menciptakan kekuatan isolasi yang mirip dengan keajaiban, mencegah 3 divisi Gunung Fangchun menyatu dengan intinya. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia mempertimbangkan perubahan dalam perjalanannya. Jika dia tidak memasang segelnya, saat Lu Ye mengeluarkan inti dari keajaiban, 3 divisi Gunung Fangchun akan menyatu menuju inti. Hal ini tidak diragukan lagi tidak kondusif bagi stabilitas Gunung Fangchun. Baru sekarang, ketika dia kembali ke 9 prefektur, Lu Ye melepaskan lapisan segel ini. Meskipun dia tidak bisa melihat keadaan saat ini dari 3 divisi Gunung Fangchun, Lu Ye masih berharap bahwa penantiannya akan lama.
Tiga bagian Gunung Fangchun berada sangat jauh dari intinya. Tidak perlu 1 atau 2 hari bagi mereka untuk menyatu. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye melepaskan segel di Gunung Fangchun, banyak proyeksi Sansein Realm di aula ilusi berubah. Lebih dari separuhnya langsung lenyap tanpa jejak, dan meski sisanya masih bisa dipertahankan, semuanya terdistorsi hingga tingkat yang berbeda-beda. Situasi abnormal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh pegunungan Fangchun dari berbagai divisi yang bergetar hebat. Tubuh asli mereka ada di berbagai divisi, dan proyeksi spiritual mereka ada di sini. Pegunungan Fangchun di markas besar bergetar hebat, dan ini menyebabkan proyeksi mereka terpengaruh. Setelah beberapa saat, banyak sosok yang menghilang berkumpul kembali. Seorang Sansein Realm dari selatan berteriak, "Semuanya, barusan, markas kami, Gunung Fangchun, tiba-tiba berubah arah lagi." Ia menuju langsung ke arah tertentu dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di timur, Chen Xuanhai menambahkan, hal yang sama terjadi di timur. Kedua suku Sansein Realm memandang ke arah barat. Zhang Kun dari barat berkata, sama halnya dengan barat. Ketika dia selesai berbicara, kelompok Sansein Realm merasakan kegembiraan dan antisipasi dari gejolak spiritual mereka. Mereka menyadari bahwa momen kritis yang akan mengubah nasib Gunung Fangchun sepertinya telah tiba. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba terjadi perubahan besar pada lintasan pergerakan 3 divisi Gunung Fangchun. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa harus ada perubahan besar pada lokasi inti, yang menyebabkan lintasan pergerakan ketiga divisi Gunung Fangchun berubah. Mereka berkumpul di sini untuk mendiskusikan bagaimana menyimpulkan lokasi inti yang tepat. Siapa sangka sebelum mereka bisa mengambil kesimpulan, akan terjadi perubahan lagi. Dan kali ini, jelas berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya lintasan pergerakannya saja yang berubah, kecepatan pergerakan Gunung Fangchun juga ikut berubah. Seolah-olah ketiga bagian Gunung Fangchun ditarik oleh suatu kekuatan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mau tak mau mereka membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Mari kita simpulkan. Mari kita lihat apakah akan terjadi perpotongan jika ketiga bagian tersebut bergerak searah. Jika ada, kata suku Sansein Realm dengan serius. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi semua orang tahu apa artinya bagi suku humanoid jika ada persimpangan antara 3 bagian Gunung Fangchun. Hal ini menyangkut masa depan suku humanoid, dan banyak suku Sansein Realm tidak keberatan. Mereka segera mulai menyimpulkan. Berbagai divisi Gunung Fangchun telah lama melayang di alam semesta, dan pemahaman mereka tentang alam semesta bisa dikatakan tidak ada bandingannya dengan ras lainnya. Mereka pada dasarnya memiliki peta bintang dari semua galaksi besar. Berdasarkan lokasi saat ini dan arah pergerakan Gunung Fangchun, mereka dapat dengan mudah menyimpulkan galaksi mana yang akan dilewati markas besar tersebut dalam beberapa dekade mendatang. Mungkin ada beberapa kesalahan, tapi tidak terlalu besar. Proyeksi suku Sansein Realm terus-menerus menghilang dan muncul kembali. Rombongan suku Sansein Realm menyibukkan diri selama setengah hari, dan 3 pembagian lintasan pergerakan Gunung Fangchun secara bertahap disimpulkan. Ketiga rute ditempatkan bersama, dan semua orang fokus pada rute tersebut. Tatapan mereka dengan cepat menyatu pada titik persimpangan. Galaksi Keonggiok, mata Su Yuking berbinar saat dia bergumam. Dari informasi yang mereka miliki, jika ketiga divisi Gunung Fangchun tidak mengubah arahnya, cepat atau lambat mereka akan melewati galaksi Keonggiok ini. Dan Jadekons, dia terlalu akrab dengan nama ini. Intinya ada di sini. Sansein Realm bertanya. Keonggiok ini, siapa yang mengetahuinya? Sansein Realm bertanya. Ada galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan bahkan Sansein Realm tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahui setiap galaksi seperti punggung tangan mereka. Kebanyakan dari mereka tahu tentang galaksi yang lebih terkenal, dan Keonggiok ini terdengar relatif lemah. Tentu saja, mereka tidak akan memperhatikannya. Bahkan Wu Qimo dan Chen Xuanhai tenggelam dalam pikirannya. Gunung Fangchun di timur telah melewati Keonggiok sebelumnya, tetapi mereka tidak mengetahuinya, jadi wajar saja, mereka belum pernah mendengarnya. Hanya Su Yuking yang berbicara perlahan. Jadekons adalah galaksi tempat Lu Ye dilahirkan. Sekelompok Sansein Realm segera menoleh, dan salah satu dari mereka berkata dengan heran. Lu Ye adalah rekan Dao kecil saudari muda. Begitu dia selesai berbicara, Sansein Realm lainnya menamparkan proyeksi jiwanya. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Su Yuking telah menemukan pasangan muda Dao di timur, dan Su Yuking sendiri tidak menyangkalnya, tidak ada yang menyebutkannya di depannya. Mereka semua adalah Sansein Realm, dan mereka semua peduli dengan reputasi mereka. Jika itu laki-laki, tidak apa-apa jika dia adalah seekor sapi tua yang memakan rumput muda. Poin kuncinya adalah Su Yuking adalah seorang wanita. Ya, ekspresi Su Yuking normal. Domain tempat dia dilahirkan disebut Jiutian. Alam Jiutian ada di galaksi Keonggiok Dan apa? Dulu, ketika dia datang ke wilayah timur dari Laut Wanxiang, saya sebutkan soal inti itu kepadanya.
Dia pernah bertanya kepada saya apakah dia bisa menempatkan inti itu di dekat 9 surga setelah menemukannya. Gunung Fangchun akan bisa menyatu di sana. Anak ini, kakak muda Lu ingin Gunung Fangchun melindungi Jiutian. Sansein Realm merasakan niat Lu Ye. Itu seharusnya menjadi niatnya. Sejauh yang saya tahu, Jiutian baru saja menjadi sebuah grid domain. Fondasinya masih sangat lemah, jawab Su Yuking. Sansein Realm lainnya terdiam. Setelah beberapa saat, Zhang Kun menepuk pahanya. Anak baik, dia benar-benar melakukannya. Masalahnya sudah jelas sekarang. Lu Ye menemukan intinya dan membawanya kembali ke Jade Cons. Itulah sebabnya ketiga Gunung Fangchun menuju ke arah Jade Cons di bawah bimbingan inti. Bagi Zhang Kun, yang secara pribadi mengirim Lu Ye pergi, ini sungguh tidak terbayangkan. Sejak zaman kuno, suku manusia kecil telah mengirimkan terlalu banyak Jade Moon dari suku lain untuk mencari inti. Banyak dari mereka telah diasuh oleh suku manusia kecil dengan usaha yang luar biasa. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil. Mereka juga tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, atau kembali dengan tangan kosong tanpa melihat intinya sama sekali. Bertahun-tahun, upaya banyak orang tidak membuahkan hasil, dan Lu Ye baru pergi selama beberapa tahun. Baru 3 tahun berlalu, dan dia telah menemukan intinya. Bagaimanapun juga, ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi suku hominin. Ketiga suku tersebut telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Mereka telah menantikannya berulang kali, namun kecewa lagi dan lagi. Tidak ada yang mengira kejutan menyenangkan ini akan datang begitu tiba-tiba. Hal ini membuat mereka, anggota Sansein Realm, bingung harus berbuat apa. Mata saudari muda terhadap menantu laki-laki sungguh luar biasa. Salah satu Sansein Realm tidak bisa tidak memuji. Terlepas dari apakah Lu Ye adalah seekor sapi tua yang memakan rumput muda atau potensi dan kultivasinya, membantu suku hominin menemukan intinya saja sudah merupakan kontribusi yang luar biasa. Bahkan jika Lu Ye tidak berguna, suku hominin akan tetap menjaganya dengan baik di masa depan. Seorang anggota suku Sansein Realm di barat terkekeh dan berkata, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saudara muda Lu kita cukup terkenal di Laut Wanxiang. Dia telah memimpin sekelompok kultivator untuk menduduki Pulau Tiga Dunia, yang merupakan pulau spiritual kelas atas. Dia juga telah memimpin anak buahnya untuk menduduki pulau spiritual kelas tinggi lainnya. Dalam pertempuran itu, musuh Jade Moon semuanya terbunuh. Bahkan penjaga Sansein Realm mencoba menghentikannya, namun dia ditampar dengan kejam oleh Lu Ye. Ketika anggota suku Sansein Realm mendengar ini, mereka terlihat terkejut. Mereka kurang lebih tahu apa artinya menempati pulau spiritual kelas atas di tempat seperti Laut 10.000 Ciptaan. Secara umum, pulau spiritual kelas atas adalah milik eksklusif pasukan top. Tanpa sarana dan kemampuan tertentu, mustahil untuk menempatinya. Bahkan jika ada yang menempatinya, itu tidak akan bertahan lama. Belum lagi menduduki pulau spiritual kelas atas lainnya dengan paksa. Ini jauh lebih sulit daripada sekadar menduduki pulau spiritual kelas atas. Pihak Lu Ye tidak hanya menduduki pulau spiritual kelas atas, tapi juga menyerang pulau lainnya. Anggota suku Sansein Realm tiba-tiba menyadari bahwa mereka sepertinya meremehkan kemampuan adik muda yang murahan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama bertahun-tahun hanya dalam 3 tahun? Tidak diragukan lagi ini adalah perwujudan dari kekuatannya sendiri. Selamat, suster muda, karena telah menemukan menantu yang baik. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar bagi suku kami. Saat ketiga suku bergabung di masa depan, saudari muda harus memperkenalkan saudara muda Lu kepada kami. Gelombang pujian terdengar. Su Yuking tersenyum dengan tenang, wajahnya penuh kebanggaan. Hatinya, yang telah berada dalam ketegangan selama 3 tahun, kini benar-benar tenang. 1814. Berdasarkan informasi terkini, inti ras manusia kecil yang telah lama hilang telah dibawa keluar dari keajaiban oleh Lu Ye dan ditempatkan di galaksi Keonggiok. Itulah sebabnya lintasan ketiga pegunungan Fangchun berubah begitu drastis, bergerak menuju satu titik persimpangan. Namun, ini hanya kesimpulan dari Sansein Realm klan Kurcaci. Tidak ada yang bisa memastikannya sampai mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat mereka bersemangat, seorang Sansein Realm di selatan berkata, siapa di antara kita yang lebih dekat dengan Keonggiok? Ini masalah penting. Kita harus pergi dan memverifikasinya. Semua Sansein Realm mengangguk setuju. Su Yuking berkata, aku akan pergi ke timur. Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku melewati galaksi Keonggiok di timur. Kita yang paling dekat. Jika aku bergegas, aku bisa kembali ke Keonggiok dalam waktu 3-5 bulan. Chen Xuanhai menambahkan, saya akan pergi dengan saudari muda. Bahkan Sansein Realm akan menghabiskan banyak energi jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa mempertahankannya selama 3-5 bulan. Jika keduanya bepergian bersama, mereka bisa bergantian.
Chen Xuanhai juga ingin pergi ke Keonggyok untuk melihat sendiri apakah intinya telah dibawa kembali oleh Lu Ye. Ini adalah prioritas utama klan dwarf selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua. Sunshine Realm yang lain tidak keberatan. Setelah diskusi selesai, proyeksi tersebut dengan cepat bubar. Sesaat kemudian, dua sosok dari Gunung Fangchun bagian timur melesat ke langit. Setelah terbang keluar dari batas, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Keonggyok. Kecepatan Sunshine Realm sangat cepat bahkan Gunung Fangchun tidak bisa menandinginya. Jika tidak, Su Yuqing tidak akan mengatakan bahwa dia akan kembali ke Keonggyok dalam 3 hingga 5 bulan. Perlu diketahui bahwa Gunung Fangchun bagian timur melewati Keonggyok lebih dari 10 tahun yang lalu. Dengan kata lain, jika dia bergegas dengan kecepatan penuh, dia bisa menyelesaikan perjalanan Gunung Fangchun dalam 3-5 bulan. Di puncak ethereal, Wu Qimo menghela nafas dengan tangan di belakang punggung. Dia juga ingin pergi ke Jade Cons Galaxy untuk melihat situasinya, tetapi Chen Xuanhai dan Su Yuqing telah pergi. Dia harus tetap tinggal untuk menjaga Gunung Fangchun Timur. Di 9 prefektur, Lu Ye kembali setelah menetap di inti Gunung Fangchun. Dia tidak pergi ke Sekte Darah Giok. Sebaliknya, dia langsung pergi ke aula penjaga di benua surga. Dia menemukan penjaga 9 prefektur saat ini dan melakukan pertemuan tatap muka dengannya. Segera, sebuah pesan disebarkan melalui Guardian Hall. Lu Ye menempatkan sesuatu yang tampak seperti gunung palsu di dekat 9 prefektur. Tidak ada kultivator yang diizinkan mendekatinya. Juga, 4 kultivator Jade Moon telah datang ke dunia ini. Jika ada yang menemuinya secara kebetulan, tidak perlu panik. Inti tersebut telah dibatasi oleh Lu Ye, jadi tidak masalah meskipun para kultivator dari 9 prefektur mendekatinya. Mereka tidak bisa melanggar batasan Lu Ye dan memasuki dunia inti, tapi berhati-hati lebih penting. Adapun keempat Jade Moon, mereka secara alami adalah saudara perempuan Xiang, Yang Ling, dan Hu Dekuan. Meskipun Jade Moon belum lahir di negeri 9 prefektur, mereka tidak asing dengan Jade Moon. Ini karena Jade Moon lahir di dunia bunga. Setelah dunia bunga melekat pada 9 prefektur dan memperoleh keuntungan besar, Hua Qianying dipromosikan menjadi Jade Moon. Ada juga Patriark Muhe dari Roh Kayu dan Patriark Payung Hitam dari ras Spora. Keduanya adalah kultivator Jade Moon. Mereka telah melakukan perjalanan ke 9 prefektur sebelumnya dan berinteraksi dengan banyak kultivator di 9 prefektur. Lu Ye akhirnya bertemu Xiao Jiu. Huan yang kecil dengan membabi buta mengikuti di belakang Jiu kecil, seperti ekor Jiu kecil. Kedua matanya yang besar dan berair menunjukkan ketidaktahuan dan kenaifan. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiao Jiu dan memastikan bahwa tidak ada yang terjadi di 9 prefektur baru-baru ini, Lu Ye mengirimkannya untuk bermain dengan Little Huan Yang. Lu Ye buru-buru keluar dari 9 prefektur dan kembali ke dunia inti. Xiang Yin dan yang lainnya masih di sana. 4 pasang mata menatap alam pemurnian darah di dekat 9 prefektur dengan kaget. Dari sudut pandang mereka, kemunculan alam pemurnian darah terlalu mengejutkan. Itu tampak seperti makhluk raksasa yang kepala dan anggota tubuhnya dipotong. Melihat Lu Ye kembali, Xiang Yin menoleh ke arahnya. Tuan, bagaimana situasi di dunia itu? Aku dan adikku merasakan ada sesuatu yang memanggil kami. Petik 2. Mereka juga telah memberitahu Yang Ling dan Hu Dekuan tentang hal ini, tetapi sayangnya, Yang Ling dan Hu Dekuan tidak merasakan hal yang sama. Hal ini membuat Xiang Yin menebak-nebak. Lu Ye melirik ke alam pemurnian darah dan menjelaskan. Itu adalah tempat yang disebut alam pemurnian darah yang dibentuk oleh sisa-sisa leluhur darah. Jangan mendekatinya. Ma Shangxi memiliki perasaan serupa ketika dia melihat alam pemurnian darah. Dia samar-samar merasa bahwa kesempatan baginya untuk menerobos ke alam sinar matahari terletak di alam pemurnian darah. Dia ingin meminta Lu Ye untuk mengizinkannya pergi ke sana, tapi Lu Ye menolaknya tanpa perasaan, yang membuat Ma Shangxi sangat sedih. Xiang Yin dan Ma Shangxi keduanya adalah ras darah, dan mereka semua adalah ras darah dengan sifat ilahi. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki perasaan serupa di depan sisa-sisa leluhur darah. Lu Ye menolak Ma Shangxi terutama karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Mereka berdua adalah Jade Moon, jadi Lu Ye yakin dia bisa mengendalikan Ma Shangxi, seorang pejuang darah, dengan darahnya yang berharga. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kultivasi Blood Warrior berhasil menembus alam sinar matahari. Kekuatan Xiang Yin dan Xiang Yu tidak lebih buruk dari Ma Shangxi, jadi Lu Ye tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi ke alam pemurnian darah. Sekalipun dia ingin pergi, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Aku akan keluar selama beberapa bulan. Selama aku tidak ada, kalian berdua menjaga dunia inti. Tidak ada yang diizinkan mendekatinya, perintah Lu Ye. Ya, Xiang Yin menerima perintah itu. Xuan Yu mengangguk. Lu Ye kemudian memandang Yang Ling dan Hu Dekuan. Kalian berdua bisa berbuat sesuka kalian. Dunia inti telah diselesaikan, tapi akan membutuhkan waktu untuk ketiga divisi Gunung Fangchun untuk bergabung. Yang Ling terkekeh.
Kita bisa menunggu. Mereka telah terjebak di dunia inti selama bertahun-tahun. Sekarang setelah debunya hilang, Gunung Fangchun harus segera bergabung. Apa yang tidak bisa mereka tunggu? 9 prefektur adalah tempat yang bagus. Keduanya dapat menemukan tempat untuk berkultivasi dan bersantai setelah menyelesaikan misinya. Setelah mengatur 9 prefektur, Lu Ye pergi. Dia harus kembali ke Laut Wanxiang untuk mengisi bahan bakar pohon bakatnya. Meskipun dia telah memperoleh sejumlah sumber daya tipe api dari alam asal kehidupan, apa yang akan dia lakukan selanjutnya akan menghabiskan banyak bahan bakar untuk pohon bakatnya. Laut Wanxiang adalah tempat pengisian bahan bakar. Sekitar 10 hari kemudian, Lu Ye kembali ke jalan menuju tanah leluhur ras jiwa. Dia melewati Starry Sky Pool dan tiba di Blue Moon Galaxy. 10 hari kemudian, dia tiba di jalur serangga yang menghubungkan galaksi bulan biru dan galaksi Wanxiang. Jade Moon adalah kenalan lama Lu Ye. Lagi pula, Lu Ye telah menggunakan jalur serangga ini beberapa kali. Terlebih lagi, sebagai penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, dia telah memimpin pasukan untuk mengalahkan Pulau Baiyue. Lu Ye bukanlah siapa-siapa di Laut Wanxiang. Jade Moon pasti sangat terkejut melihat Lu Ye tiba-tiba muncul. Ini karena dia tidak memiliki catatan bahwa Lu Ye berasal dari Laut Wanxiang. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki Laut Wanxiang dari galaksi mereka. Namun, ini bukanlah masalah besar. Ada banyak rute di alam semesta. Terkadang, seseorang pergi dari satu tempat dan kembali dari tempat lain. Setelah bertukar beberapa kata dengan Lu Ye, dia dengan senang hati membiarkannya lewat. Setelah lebih dari 3 tahun, Lu Ye melewati jalur serangga dan kembali ke galaksi Wanxiang. Beberapa hari kemudian, di Pulau Tiga Dunia yang ramai, Lu Ye mengaktifkan pohon bakatnya untuk memurnikan semua jenis sumber daya jenis api dan mengisi kembali cadangan bahan bakarnya. Luan Xiao berdiri di depannya, memegang gulungan batu giok dan berbicara tanpa henti. Lu Ye hanya bisa menghela nafas. Kakak senior, kamu dan Tang Tua bisa mengurus semuanya di pulau ini. Kamu tidak perlu memberitahuku terlalu banyak. Luan Xiao memarahi. Pulau Tiga Dunia adalah Pulau Tiga Dunia. Ini adalah pulau spiritual yang dimiliki oleh semua 3 dunia. Akuntansi adalah masalah yang paling serius. Pulau Tiga Dunia kami telah berkembang dengan sangat baik tanpa kehadiran Anda. Anda harus tahu berapa banyak giok roh yang telah kita peroleh dan berapa banyak yang telah kita habiskan. Pulau Tiga Dunia telah berkembang semakin baik tanpa kehadiran Lu Ye. Ketika dia pergi, Pulau Tiga Dunia telah berkembang pesat. Belakangan, sekelompok hominin menetap dan membuka toko jimat di Pulau Tiga Dunia. Ini adalah satu-satunya toko jimat para hominin di Laut Wanxiang. Nama ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Jika mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 jimat ungu, mereka pasti bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Sekarang, tempat tersibuk di Pulau Tiga Dunia bukanlah toko pil Tiga Dunia atau cabang kamar dagang pelangi. Itu adalah area di mana toko jimat para hominin berada. Setiap hari, sejumlah besar kultivator akan antri untuk membeli jimat dari para hominin, namun pasokannya masih belum dapat memenuhi permintaan. Para kultivator hominin di Pulau Tiga Dunia merasa senang sekaligus frustrasi. Mereka senang karena terlalu mudah mendapatkan giok roh di sini, tetapi mereka frustrasi karena hidup mereka sengsara. Jika mereka tidak menyempurnakan jimat setiap hari, mereka berada di jalan untuk menyempurnakan jimat. Penyimpanan giok roh di Pulau Tiga Dunia telah mencapai lebih dari 1 miliar. Kini, di seluruh Laut Wanxiang, para kultivator Pulau Tiga Dunia mendapat perlakuan terbaik. Dengan sumber daya kultivasi yang melimpah, selain menyelesaikan misi mereka sendiri, para kultivator Pulau Tiga Dunia bekerja keras dalam kultivasi mereka. Kekuatan konstelasi bintang di 9 prefektur secara umum telah meningkat. Banyak konstelasi bintang dari dunia Green Li Dao dan dunia Keong Giok bahkan menunjukkan tanda-tanda kemajuan ke Jade Moon. Hal ini terutama terjadi pada para kultivator dari dunia Keong Giok. 3 konstelasi bintang telah maju ke Jade Moon, yang sangat layak untuk dirayakan. Tidak peduli berapa banyak Jade Moon yang ada, hanya 5 orang yang terdaftar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran di pulau spiritual. Namun, peningkatan jumlah Jade Moon di pulau itu juga merupakan cerminan dari berdirinya pulau tersebut. Level Jade Moon selalu menjadi bagian yang canggung di 9 prefektur. Sekarang, selain Lu Ye, tidak ada Jade Moon lain di 9 prefektur. Itulah sebabnya Luan Xiao datang ke sisi Lu Ye untuk mengomel. Pulau Tiga Dunia dapat berdiri sendiri karena Lu Ye. Para kultivator Pulau Tiga Dunia sekarang dapat memiliki lingkungan kultivasi yang baik karena upaya Lu Ye. Tentu saja, Lu Ye harus tahu tentang akun itu. Lu Ye berkedip dan menatap Luan Xiao, tapi tangannya tidak berhenti memurnikan sumber dayanya. Saya tahu sekarang. Luan Xiao menghela nafas. Saya tahu Anda akan bersikap seperti ini. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda harus lebih memperhatikan. Lu Ye mengangguk berulang kali. Saya mengerti. Luan Xiao pergi tanpa daya. Tiba-tiba, dia berhenti dan menoleh untuk melihat Lu Ye.
Saat Anda kembali ke dunia Keonggiok, bawa kembali sejumlah sumber daya. Oke, Lu Ye setuju. 1815. Lu Ye tidak tinggal lama di Pulau Tiga Dunia, hanya setengah bulan. Namun, cadangan batu giok spiritual di Pulau Tiga Dunia hampir 200 juta. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengkhawatirkan akunnya. Selama dia mempunyai kebutuhan apapun, perbendaharaan Pulau Tiga Dunia akan dibuka untuknya tanpa batas. Luan Xiao dan Tang Jun tidak mengatakan apapun tentang ini. Cadangan bahan bakar talent tree telah diisi ulang. Lu Ye bahkan menyimpan sejumlah sumber daya tipe api sebagai cadangan. Selama ini, ia juga menyempatkan diri mengunjungi Huachi di wilayah klan Putri Duyung. Sayangnya, sudah beberapa tahun berlalu, namun bongkahan ember yang menyegel Huachi masih tetap sama. Tidak banyak perubahan. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ye bahagia adalah dia bisa merasakan bahwa kekuatan Huachi telah meningkat pesat. Hal ini tidak sulit untuk dipahami karena Lu Ye dapat merasakan bahwa bongkahan damar yang menyegel Huachi terus-menerus melahap air laut Wanxiang. Tampaknya potongan ember ini memiliki kemampuan untuk memurnikan air. Bahkan jika efisiensi dari penyempurnaan ini tidak sebaik pohon bakat, itu masih jauh lebih mengerikan daripada efisiensi para kultivator normal. Setelah memurnikan air laut Wanxiang, sebagian energi yang dihasilkan pasti akan digunakan oleh Huachi, sehingga kekuatannya akan meningkat secara alami. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan Huachi, PCU di pelukannya tampaknya memiliki peningkatan kekuatan yang lebih mengerikan. Lu Ye sangat menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi pada Huachi setelah segelnya dibuka. Setengah bulan setelah kembali ke Laut Wanxiang, Lu Ye memulai perjalanan kembali ke 9 prefektur. Dia sudah sangat familiar dengan perjalanan ini. Dalam sekejap mata, dia telah kembali ke 9 prefektur. Kakak beradik Xiang menjaga area inti dengan setia. Yang Ling dan Hu Dekuan tidak terlihat. Menurut Xiang Yin, mereka sudah memasuki 9 prefektur. Mengenai apa yang mereka lakukan, tidak jelas. Setelah beberapa saat, di aula garnisun 9 prefektur, Lu Ye meletakkan setumpuk besar cincin penyimpanan di atas meja di depannya. Penjaga 9 prefektur saat ini, yang dulunya adalah master sekte dari sebuah sekte di negara Guntur, membelalakkan matanya karena terkejut. Saudara Lu, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, dia dengan santai mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya dengan divine sense-nya. Apa yang dilihatnya hampir membutakannya. Cincin itu diisi sampai penuh dengan batu giok spiritual. Ini, pemimpin sekte itu terkejut. Dia mengambil cincin penyimpanan lain dan berseru. Ah, ini, ada juga sejumlah besar batu giok spiritual di dalamnya. Jangan membuat keributan. Lu Ye memotongnya. Ini adalah sumber daya yang kami bawa kembali dari Pulau Tiga Dunia. Mintalah beberapa orang untuk menghitungnya dan membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar. 1 untuk 9 prefektur dan 2 lainnya untuk dunia King Lidao dan dunia Keonggiok. Pemimpin sekte tidak percaya. Pulau Tiga Dunia kita telah berkembang dengan sangat baik. Meskipun 9 prefektur telah mendengar tentang Laut Wanxiang selama lebih dari 10 tahun, dan kelompok kultivator pertama yang pergi ke Laut Wanxiang juga telah berada di sana selama beberapa waktu, para kultivator lokal yang tinggal di sana belum menerima kabar apapun, manfaat praktis dari Laut Wanxiang. Ini adalah pertama kalinya. Manfaatnya sangat banyak. Lu Ye tersenyum dan menepuk pundaknya. Akan lebih baik di masa depan. Ia kemudian memperingatkan. Jika kamu ingin mencari seseorang, carilah seseorang yang dapat diandalkan. Jangan serakah. Jika aku mengetahuinya di masa depan, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Master Sekte segera mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Lu Ye pergi dalam sekejap dan segera tiba di area inti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Tidak perlu berjaga-jaga di sini. Kakak beradik Xiang Yin menerima perintah tersebut dan langsung menuju ke 9 prefektur. Lu Ye berdiri di depan area inti dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat. Pada akhirnya, dia memasuki dunia batin dalam sekejap. Lu Ye duduk bersila di ruang sumber. Di depannya ada ruang sumber, yang tampak seperti matahari kecil. Pada saat-saat terakhir pertempuran di Black Abyss, ruang sumber telah mengalir ke Laut Ilahi Lu Ye di bawah kendali Penatua Fang. Lu Ye telah menghabiskan 3 tahun untuk menyempurnakannya. Di dalam ruang sumber, kesadaran Penatua Fang dan kesadaran darah berharga leluhur darah telah sepenuhnya dimurnikan. Dapat dikatakan bahwa ruang sumber sekarang sangat murni. Tidak ada lagi jejak kekuatan suci yang tersisa. Jika hanya itu yang terjadi, Lu Ye tidak perlu melakukan apapun lagi. Namun, darah berharga leluhur darah telah merusak area inti Gunung Fangchun selama bertahun-tahun. Itu tidak hanya merusak ruang sumber. Ruang sumber adalah bagian terpenting dari korosi darah yang berharga. Selama ruang sumber terkorosi, kesadaran darah berharga akan mampu mengendalikan dunia batin. Namun, di seluruh dunia batin, selain dari korosi pada ruang sumber, masih ada sisa-sisa kekuatan darah yang berharga di seluruh wilayah. Belum lagi,
Masih akan ada hujan darah yang turun di dunia batin dari waktu ke waktu. Namun, frekuensinya tidak sesering sebelumnya. Lu Ye secara pribadi telah menyelidiki tambang giok roh di dunia batin. Itu juga terkontaminasi oleh kekuatan darah yang berharga. Jika sisa kekuatan leluhur darah tidak sepenuhnya dihilangkan, tidak ada yang akan tahu perubahan apa yang akan terjadi setelah 3 bagian Gunung Fangchun sepenuhnya menyatu dengan area inti. Akankah ada situasi di mana kekuatan darah berharga akan menginfeksi para kultivator manusia kecil? Jika itu benar-benar terjadi, maka semua kultivator manusia kecil akan menjadi anggota suku darah generasi pertama. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi tragedi bagi para kultivator manusia kecil. Ini juga akan sulit untuk diterima. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Lu Ye sekarang adalah memurnikan dunia batin sepenuhnya sebelum 3 bagian Gunung Fangchun menyatu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Belum lagi dia hanyalah Jademun, bahkan jika Sansein Realm ada di sini, ini akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, dia telah menyempurnakan ruang sumber intinya. Dengan bantuan kekuatan ruang sumber, dia dapat dengan jelas melihat setiap sudut dunia batin. Ini membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sederhananya, dengan bantuan ruang sumber inti, dia dapat memperluas kekuatan pohon bakat ke bagian manapun di dunia batin. Dengan cara ini, dia bisa sepenuhnya memurnikan sisa kekuatan darah berharga itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Lu Ye sudah siap secara mental untuk ini. Apalagi dia sudah menyimpan cukup bahan bakar untuk talent tree, jadi dia tidak perlu khawatir kehabisan bahan bakar. Membenamkan dirinya dalam pikirannya dan mengandalkan ruang sumber inti, Lu Ye memancarkan kekuatan pohon bakat ke segala arah, perlahan melahap sisa kekuatan darah berharga. Waktu berlalu, dan berlalunya waktu tidak diketahui. Tiba-tiba, suatu hari, Lu Ye tiba-tiba merasakan getaran hebat datang dari dunia batin. Ini membuatnya tanpa sadar mengerutkan kening. Sebelum memasuki ruang sumber, dia telah menutup dunia batinnya. Dia takut seseorang akan menerobos masuk. Bukan karena mereka akan mengganggunya, tetapi siapapun yang masuk dapat terkontaminasi oleh sisa sifat ilahi dari darah berharga leluhur darah. Dia sudah memberitahu para kultivator 9 prefektur melalui Guardian Hall. Seharusnya tidak ada orang yang tidak mencamkan kata-katanya. Adapun saudara perempuan Xiang Yin, mereka tidak akan melawannya. Dalam kebingungannya, Lu Ye melepaskan persepsi ilahi dan menyelidiki keluar. Dia ingin melihat siapa sebenarnya yang memicu segel dunia batin. Tak lama kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena saudara perempuan Xiang Yin, Yang Ling, dan Hu Dekuan berada di samping dunia batin. Ada juga 2 sosok yang lebih familiar. Pada saat ini, saudara perempuan Xiang Yin gemetar karena mereka dapat merasakan persepsi ilahi yang kuat menyelimuti mereka. Terlebih lagi, persepsi ilahi ini dipenuhi dengan permusuhan, membuat mereka merasa seolah-olah bisa mati di sini kapan saja. Sumber persepsi ilahi adalah seorang kultivator berjubah hijau. Auranya yang kuat mengungkapkan identitasnya sebagai Sansein Realm. Di sampingnya, seorang wanita bermartabat berdiri dengan tenang, berbicara dengan Yang Ling dan Hu Dekuan dengan suara lembut. Kakak beradik Xiang Yin segera menyadari siapa kedua Sansein Realm ini. Mereka sebenarnya adalah kultivator Sansein Realm dari klan Hominid. Tiba-tiba, riak muncul di atas dunia batin, dan sosok Lu Ye muncul. Kakak beradik Xiang Yin segera memandangnya untuk meminta bantuan. Lu Ye segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Klan Hominid dan klan darah berseteru. Chen Xuanhai dan Su Yuqing datang ke sini untuk menyelidiki dunia batin. Kakak beradik Xiang Yin tidak memahami situasinya dan datang untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, identitas mereka sebagai anggota klan darah generasi pertama terungkap dan mereka ditekan oleh Chen Xuanhai. Kakak senior Chen, kakak senior Su. Lu Ye melangkah maju dan menyapa mereka. Su Yuqing, yang sedang berbicara dengan Yang Ling dan Hu Dekuan, menoleh ke arahnya dan tersenyum. Yang Ling dan Hu Dekuan tercengang karena Sansein Realm ini selama ini serius. Mendengar Lu Ye berbicara kepada 2 kultivator Sansein Realm, keduanya tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika mereka pertama kali bertemu Lu Ye. Ini, benar-benar seorang paman bela diri. Jelas sekali, mereka sebelumnya saling memanggil saudara, tetapi di masa depan, senioritas mereka akan lebih rendah. Chen Xuanhai juga memandang Lu Ye, mengangguk sedikit, dan memuji. Bagus sekali. Sepanjang jalan, dia dan Su Yuqing merasa sedikit gugup. Karena sebelum mereka melihat dunia batin dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang bisa memastikan apakah semuanya sesuai dugaan mereka. Sampai mereka tiba di sini dan melihat dunia batin yang ditempatkan di sini. Bahkan jika mereka belum pernah melihat dunia batin sebelumnya, detak jantung mereka yang terdalam tidak dapat dipalsukan. Bebatuan di depan mereka tidak diragukan lagi adalah inti yang telah hilang dari klan Hominid selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau dipikir-pikir, Lu Ye benar-benar dermawan klan Hominid, terutama di timur. Saat itu,
Mereka memenangkan turnamen pameran seni bela diri Black Abyss dengan bantuannya. Sekarang, dialah yang menemukan hal terpenting. Pujian belaka tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih klan hominid. Untungnya, suster muda Su memiliki pandangan ke depan untuk menjadi pendamping daunnya. Dengan cara ini, Lu Ye dapat dianggap setengah anggota klan hominid, dan wajar jika dia berkontribusi pada klan hominid. Kakak senior terlalu baik, Lu Ye berkata dengan rendah hati, melihat ke arah saudara perempuan Xiang Yin, yang memiliki ekspresi sulit, dan berkata, "Kakak senior, biarkan mereka pergi dulu, mereka adalah orang-orangku." Su Yuking, yang tersenyum manis, sedikit menyipitkan matanya. "Orang-orangmu?" Lu Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan buru-buru menjelaskan. "Mereka adalah bawahanku. Saat kita bertarung untuk inti, mereka juga berkontribusi besar." Oh, Chen Xuanhai mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap melepaskan penindasan terhadap saudara perempuan Xiang Yin. Kedua saudara perempuan itu sedikit terhuyung, seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian tanpa alasan. Su Yuking berkata, "Kamu baru saja bilang kamu bertarung demi inti. Bertengkar dengan siapa?" Petik 2. Lu Ye menghela nafas. "Ceritanya panjang. Ayo cari tempat untuk ngobrol pelan-pelan." "Baiklah." Su Yuking mengangguk. Dia juga sangat penasaran tentang bagaimana Lu Ye mengeluarkan inti dari keajaiban. "Jika kedua paman guru tidak keberatan, kamu dapat pergi ke saudara Hu dan tempatku. Kami telah menemukan tempat tinggal di dunia ini. Meskipun tidak besar, namun damai." Yang Ling menyarankan, "Ayo pergi." Chen Xuanhai meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memberi isyarat agar Yang Ling memimpin.